Oke, selamat siang. Ya, walaupun pesertanya nggak ada, saya tetap ini karena nanti akan bisa dilihat dari rekamannya. Oke, untuk pengawas utama K3 Migas, kita lanjut materi kita. Kemarin kita sudah membahas mengenai penerapan dan juga studi kasus untuk 4 unit kompetensi ya. Itu yang pertama komunikasi, yang kedua sistem deteksi kebakaran, yang ketiga sistem penyaluran air pemadam kebakaran, yang keempat sistem pemadam kebakaran tetap di industri migas. Nah, ini unit kompetensi yang kelima, pengawasan manajemen K3. Jadi manajemen K3 adalah pengaturan dan pengendalian sumber-sumber daya untuk melakukan pengelolaan K3 di tempat kerja agar efektif dan efisien sehingga dapat meminimalisir angka kecelakaan kerja dan meningkatkan produktivitas kerja. Jadi manajemen itu kan mengatur ya, mengatur, mengolah, mengelola sumber-sumber daya. Ya. Jadi sumber-sumber daya ini kalau tidak diatur dan dikelola dengan baik, maka akan terjadi inefektivitas. Artinya mereka tidak akan bekerja sesuai dengan porsinya yang diharapkan. Jadi harus diatur, diawasi, dimonitor, dan kemudian yang parah adalah terjadi inefisiensi. Ya. Jadi pemborosan. Ya contohnya seorang pekerja dibayar untuk 8 jam sehari kan bekerja. Tetapi dia hanya mengerjakan pekerjaannya mungkin hanya 4 jam. 4 jam berikutnya dia tidak mengerjakan pekerjaannya, ya hanya mungkin duduk, ya, main internet, atau ngobrol, atau buka-buka HP, ya, atau jalan-jalan, dan lain sebagainya. Itu dampak kalau tidak pengawasan atau monitoringnya kurang. Ya, jadi kalau di manage ya benar-benar itu akan diawasi dan dimonitoring sumber-sumber daya manusia tersebut. Lalu sumber-sumber daya peralatan ya, itu sudah beli umpamanya 10 unit alat berat. Ternyata yang dipakai 5 unit. Itu akan nganggur dan itu artinya inefisiensi. Karena duit untuk beli 5 unit ini yang sebenarnya belum perlu, itu bisa digunakan untuk kebutuhan yang lainnya. Itu namanya inefisiensi. Dan inefisiensi bahasa kerennya adalah kerugian, ya. Kerugian bagi perusahaan. Jadi untuk K3, kalau pengelolaannya tidak benar sumber-sumber dayanya, maka tentu akan mengakibatkan kecelakaan kerja. Dan kecelakaan kerja akan menimbulkan kerugian ya bagi perusahaan. Lost time incident, ya, kehilangan waktu produksi, dan kemudian kerugian-kerugian lainnya harus dibayar oleh perusahaan ya, untuk si korban, untuk kerusakan alatnya, dan yang jelas kerugian brand image. Brand image di mata pekerja, mata masyarakat, dan di mata pemerintah setempat. Itu izinnya mungkin dibatasin atau mungkin dicabut. Ini tentu sangat merugikan bagi perusahaan. Nah, sehingga manajemen K3 ini benar-benar perlu diberdayakan ya. Jadi bagaimana mengelola sumber-sumber daya untuk meminimalisir dampak resiko di tempat kerja, sehingga meminimalisir angka kecelakaan kerja, dan otomatis hubungannya adalah terjadi peningkatan produktivitas kerja. Yaitu, makanya manajemen K3 sekarang rata-rata di beberapa perusahaan ini benar-benar diberdayakan ya. Jadi dibuat suatu manajemen tersendiri. Nggak bisa digabung dengan di bawah dari suatu manajemen departemen tertentu seperti operasional atau HRD. Kenapa? Pengelolaannya mungkin tidak akan maksimal. Jadi sekarang K3 ini dikelola oleh manajemen tersendiri, ya. Terutama untuk perusahaan-perusahaan yang skalanya menengah sampai besar, dan perusahaan-perusahaan yang bidang industrinya adalah pertambangan, migas, dan manufaktur, ya, perkebunan, dan sebagainya. Itu
rata-rata sekarang sudah mempunyai satu departemen sendiri untuk mengelola K3-nya ya, keselamatan dan kesehatan kerjanya, sehingga performa K3-nya pun bisa meningkat dengan baik, yaitu fungsi manajemen K3. Nah, kalau Anda ditanya, bagaimana cara Anda melakukan pengawasan manajemen K3 dengan efektif? Ya, tentunya dengan membuat aturan ya. Jadi, kita bertindak berdasarkan aturan ya, dan ketentuan yang ada. Nah, makanya nanti di Departemen K3 akan membuat aturan tersendiri untuk mengelola sumber-sumber dayanya, sehingga dengan aturan itu ya, bisa dikenakan sanksi ya bagi melanggar aturan, dan kemudian diberikan reward bagi yang menuruti aturan dengan disiplin yang tinggi. Kemudian apa saja masalah dan kendala yang mungkin timbul? Ya banyak masalah dari sisi sumber daya manusianya ya. Pekerjanya yang belum kompeten, belum memahami tentang K3. Nah, itu bisa diberikan pelatihan ya dan pendidikan. Tapi yang parahnya adalah pekerja yang sudah tahu tapi sengaja shortcut ya, atau cari jalan pintas, atau tidak melakukan sesuai prosedur. Nah, ini yang namanya TTA atau tindakan tidak aman. Dan ini adalah sumber terjadinya kecelakaan kerja ya, penyebab langsung terjadinya kecelakaan kerja. Nah, inilah yang perlu benar-benar dibina ya, sumber daya manusia seperti ini ya. Kalau memang nggak bisa diatur lagi, dibinasakan sekalian gitu. Di kick out dari perusahaan, karena nanti akan menjangkiti para pekerja lainnya. Jadi manajemen memang harus lihat orang-orang yang bisa diatur dan yang tidak bisa diatur. Tidak bisa diatur, mendingan langsung dibinasakan supaya penyakit mereka nanti tidak akan berjangkit kepada para pekerja lainnya. Masalah lainnya mungkin ya masalah peralatan ya, dan itu solusinya adalah maintenance, pemeliharaan berkala. Jangan sampai peralatan yang sudah tidak layak pakai masih digunakan dan itu bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Dan juga sumber-sumber daya lainnya ya, mungkin sumber daya keuangan ya, budget harus diberikan untuk pembelian APD dan sebagainya ya. Karena menurut regulasi APD itu wajib disediakan oleh manajemen ya, secara gratis kepada para pekerja. Kalau tidak disediakan APD, maka dampak dan risiko harus berani ditanggung oleh perusahaan. Jadi itu mungkin dalam pengawasan manajemen K3 itu sebagian masalah yang mungkin timbul. Mungkin ada masalah-masalah lainnya, ya ini akan berbeda antara satu industri dengan industri lainnya. Dan ini harus diidentifikasi dulu ya, semua masalah ini, baru nanti dicari solusi dan pengendaliannya. Nah ini pengawasan manajemen K3. Kemudian kesehatan lingkungan kerja. Kesehatan lingkungan kerja adalah upaya-upaya untuk memenuhi nilai ambang batas faktor lingkungan kerja. Ya, seperti kebisingan ya 85 desibel akustik dan peratur kerja ya tidak melebihi daripada umpamanya 30 derajat Celcius umpamanya. Lalu getaran ya. Getaran nanti ada aturannya, semuanya sudah diatur di Permen nomor 5 tahun 2018 ya. Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang lingkungan kerja. Jadi situ bagaimana pengendalian ya nilai ambang batas dari bahaya fisika, bahaya kimia, bahaya biologi ya, makhluk hidup baik yang mikroba maupun yang besar ya. Kemudian bahaya ergonomi, bahaya fisiologi, bahaya psikologi. Nah, ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan kerja. Dan lingkungan kerja ini berhubungan erat dengan kesehatan dari para pekerja. Jadi kalau terpapar umpamanya dengan kebisingan ya pendengarannya akan terganggu. Ya. Terpapar dengan melewati nilai ambang batas getaran ya, alat kerja yang getarannya melebihi nilai ambang batas, hubungannya dengan kesehatan jantung. Kemudian pencahayaan ya yang kurang atau terlalu terang, hubungannya dengan kesehatan mata. Jadi semua faktor bahaya lingkup baik yang fisika maupun kimia ya, itu ada hubungannya dengan kesehatan dari para pekerja.
Ergonomi, ya, sikap tubuh yang salah dapat menyebabkan tulang belakang, ya, yang tidak akan sempurna lagi, akan menimbulkan penyakit tulang belakang, ya, bekek seumur hidup. Dan sampai sekarang susah itu untuk disembuhkan. Jadi hati-hati dalam pengangkatan manual, dibatasin maksimal 20 kg untuk pengangkatan manual. Ya. Cuman ya para pekerja di lapangan, terutama kuli-kuli, mereka akan angkut itu beban sampai seberat 100 kilo. Nah, di muda-muda belum terasa, nanti umur udah 50 itu udah mulai ngeluh-ngeluh tulang belakang. Jadi akhirnya duitnya pensiun hanya habis untuk berobat karena sakit yang berkepanjangan dan seumur hidupnya. Jadi jaga kesehatan tulang belakang, ya, itu masalah ergonomi. Fisiologi dan psikologi, ya, ini fungsi tubuh, ya, psikologi mental, kesehatan mental. Jadi jangan bersifat kasar, diskriminasi dan sebagainya, yang tentunya akan menimbulkan masalah psikologis bagi para pekerja. Dan itu dampaknya juga akan, selain kesehatan mental, juga akan mengaruh pada kesehatan tubuh. Nah, jadi kesehatan lingkungan kerja ini lingkupnya akan pengaruhnya sangat luas, ya. Untuk itu di tempat kerja benar-benar harus memperhatikan masalah kesehatan lingkungan kerja. Dan pemerintah juga sudah mengatur, membantu bagaimana lingkungan kerja itu terhindar dari masalah bahaya dan resiko, ya. Bahaya dan risiko kimia, fisika, kimia, biologi, ekonomi, fisiologi, dan psikologi. Perusahaan juga wajib menyediakan sumber daya untuk menjaga kesehatan lingkungan kerja, ya. Ahli hygiene industri, ya, itu wajib perusahaan sediakan, ya, sertifikasi beberapa pekerja, sehingga mereka nanti yang akan ikut monitoring mengenai masalah kesehatan lingkungan kerja. Kemudian bagaimana kalau Anda, ya, nanti jadi pengawas, ya, bagaimana cara Anda merencanakan kesehatan lingkungan kerja dan bagaimana cara Anda mengimplementasikannya. Ya, tentunya harus memperhatikan tadi faktor-faktor, ya, terkait fisika, kimia, biologi, diidentifikasi, ya, apakah ada nanti hubungannya di tempat kerja, dan kalau memang teridentifikasi itu bagaimana pengendaliannya. Itu yang harus diatur, jangan sampai nanti faktor-faktor tersebut akan menimbulkan bahaya dan risiko yang akhirnya akan mengganggu kesehatan dari para pekerja. Jadi perencanaan, ya, identifikasi dulu, kemudian baru bagaimana merencanakan pengendaliannya, ya, penyediaan sumber-sumber dayanya untuk pengendalian dan sebagainya. Kemudian apa saja kendala dan masalah yang mungkin ada dan bagaimana cara Anda mengatasinya. Kendala, ya. Kendala adalah mungkin orang yang melakukan identifikasi mungkin belum kompeten, ya, sehingga tidak terdeteksi adanya bahaya-bahaya fisika, kimia, biologi, ergonomi, fisiologi, dan psikologi. Nah, untuk itu semuanya harus diberikan pelatihan, ya, hygiene industry, sehingga mereka benar-benar dapat melakukan identifikasi yang tepat dan benar. Dan masalah lainnya adalah mungkin ketidakpedulian dari para pekerja, ya, terhadap masalah kesehatan lingkungan kerja ini. Ya, padahal mereka tidak tahu bahwa ini masalah yang cukup serius bagi masa depan mereka, dan mereka tidak melihat, mungkin saat sekarang ini mereka oke-oke aja, ya, walaupun mereka selalu terpapar kepada bahaya-bahaya tersebut, ya, bahaya fisika, kimia, biologi, ergonomi, fisiologi, dan psikologi, yang sudah melewati nilai ambang batas yang ditentukan oleh regulasi. Tapi karena belum terasa sekarang, itu mereka abaikan. Dan ketika sudah mendekati usia pensiun, mereka baru merasakan semua dampak, ya, daripada pelanggaran yang mereka lakukan terhadap prosedur untuk kesehatan lingkungan kerja, dan akhirnya mereka akan menikmati dampak tersebut seumur hidup, ya. Bukan menikmati, ya, artinya merasakan penderitaan, ya, dari dampak tersebut. Jadi dari sekarang diharuskan, ya, sudah belajar
supaya jangan sampai nanti ini akan membuat mereka menderita seumur hidup. Ya, kendala-kendalanya banyak ya, nanti mungkin bisa diidentifikasi oleh ahli hygiene industri, sehingga akan teridentifikasi semua masalah kesehatan lingkungan kerja, dan kalau sudah teridentifikasi masalah ya, dan kendalanya, maka bisa dicari solusi ya, atau pengendaliannya ya, agar tidak sampai masalah dan kendala itu akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi perusahaan. Kemudian unit kompetensi yang ketujuh, analisa resiko. Nah, analisa resiko ini adalah kelanjutan dari aktivitas identifikasi bahaya. Jadi setelah mengetahui bahaya, maka dampaknya bisa dianalisa dan dikendalikan agar dampak bahaya tersebut tidak menimbulkan kerugian. Jadi bahaya ini adalah potensi yang dapat menimbulkan kerugian. Potensi yang dapat menimbulkan kerugian. Nah, kerugian tersebut itulah yang kita sebut resiko. Ya. Jadi, yang harus kita perhatikan bagaimana ini kerugiannya ya, dianalisa. Sehingga kalau kita sudah bisa menganalisa resikonya, mengetahui skala resikonya ya, apakah sangat tinggi, sedang, atau rendah, kita bisa melakukan skala prioritas untuk pengendalian resiko tersebut. Ya. Tentunya, resiko-resiko yang dengan skala sangat tinggi dan tinggi, nah itu harus segera dikendalikan. Ya. Jadi, harus secepat mungkin dikendalikan. Jangan sampai akhirnya resiko itu terpapar ya, dan kemudian akan menimbulkan kerugian. Jadi analisa resiko ini adalah kelanjutan ya dari aktivitas identifikasi bahaya. Kita tidak mungkin menganalisa resiko kalau kita belum menemukan adanya bahaya. Jadi temukan dulu bahaya, baru kita bisa analisa resiko daripada bahaya tersebut. Dan setelah kita bisa menganalisa resiko itu, maka resiko itu bisa kita kendalikan. Jadi pengendalian risiko adalah supaya risiko itu tidak sampai menimbulkan dampak yang merugikan bagi perusahaan. Ya. Jadi pengendalian risiko kita memakai standar dari ISO 31000 ya, yaitu eliminasi, ya. Sumber risikonya itu dihilangkan, kalau nggak bisa turun ke bawah, substitusi. Ya, diganti alat, orang, metode ya dengan metode alat atau orang yang risikonya lebih rendah. Ya, jadi kalau orangnya yang tadi saya bilang suka shortcut ya, bekerja asal-asalan, nggak memperhatikan masalah ketiga, yang mendingan orangnya diganti. Itu namanya substitusi. Ya. Di-cut, cari yang lain, yang disaring, yang benar-benar aware terhadap masalah bahaya dan risiko ya, atau masalah ketiga, sehingga risikonya bisa berkurang. Atau peralatan ya mungkin ya, peralatan yang menimbulkan kebisingan diganti dengan yang pakai peredam suara dan sebagainya. Jadi itu substitusi. Ya, kalau nggak bisa substitusi, turun lagi rekayasa teknik atau control engineering. Desainnya kita atur ya bagaimana caranya sehingga risikonya bisa berkurang. Kalau nggak bisa lagi, kontrol administrasi. Ya. Sumber daya manusia diberi pelatihan, ya, kemudian disediakan SOP, WI ya, working instruction atau JSA dan sebagainya, sehingga resikonya bisa lebih kecil. Ya. Dan terakhir dengan APD ya, untuk bisa digabungkan dengan 4 pengendalian di atasnya. Jadi itu pengendalian risiko yang bisa kita kendalikan kalau setelah kita mengetahui adanya bahaya dan bahaya tersebut dianalisa resikonya. Nah, perusahaan juga wajib memiliki risk metric ya, atau daftar resiko untuk setiap aktivitas yang ada di tempat kerja. Jadi dengan risk metric, kita mendaftarkan semua aktivitas kerja. Dan kemudian semua aktivitas kerja itu diidentifikasi
bahayanya, ya. Lalu kemudian resikonya apa, kemudian diukur skala resiko, ya, dengan matriks skala resiko, dan kemudian baru pengendalian resikonya. Nah, dengan membuat matriks resiko ini atau risk matrix, maka tempat kerja itu benar-benar terkendali, ya. Jadi kita bisa tahu bahaya apa aja dari suatu aktivitas pekerjaan, dan kemudian kita tahu bagaimana cara pengendaliannya. Ya, ini dari waktu ke waktu risk matrix ini akan di-update, ya. Mungkin ada teman-teman baru, pengendalian yang lebih efektif dan sebagainya, atau ada muncul bahaya-bahaya baru, ya, dari setiap aktivitas yang ada. Nah, itu kemudian didaftarkan lagi. Jadi risk matrix selalu terupdate, ya. Terupdate sehingga bisa dipastikan perusahaan tersebut selalu bahaya dan risikonya terkendali. Kemudian ini ada studi kasus bagaimana cara Anda melakukan analisa resiko di tempat Anda dan bagaimana pengendaliannya. Jadi tentunya untuk melakukan analisa resiko kita harus tahu dulu, ya, bahayanya. Jadi setelah tahu bahayanya maka resikonya bisa kita analisa untuk mengukur skala resiko. Dan kemudian kalau kita sudah tahu skala risiko, kita punya skala prioritas untuk pengendaliannya, ya. Jadi risiko dengan skala yang tinggi, sangat tinggi, itu adalah yang pertama yang harus segera dikendalikan, ya, karena dapat berpotensi menimbulkan kecelakaan. Kemudian risiko yang lebih rendah, ya, sedang, rendah, itu bisa selanjutnya menjadi bagian kita untuk segera mengendalikannya, sehingga risikonya bisa dihilangkan atau bisa turun ke lebih rendah, ya. Sangat rendah gitu. Dan kalau bisa dihilangkan lah, itu yang terbaik, ya. Tapi kalau nggak bisa dihilangkan, masih ada resiko sisanya, dan resiko sisa itu kalau bisa kita kendalikan lagi, sehingga selalu semuanya terkontrol. Kemudian apa saja kendala dan masalah yang mungkin timbul, dan bagaimana cara untuk mengatasi masalah tersebut. Masalahnya adalah kurang kompeten, ya, tidak bisa melakukan identifikasi bahaya. Nah, ini solusinya adalah diberikan pelatihan. Dan pelatihan sehingga kerja tersebut menjadi kompeten dan kemudian bisa melakukan identifikasi bahaya dengan lebih akurat, ya, efektif, dan kemudian dia juga bisa menganalisa resikonya dari bahaya tersebut. Lalu kemudian pengendalian resikonya, ya, sehingga masalah tersebut bisa teratasi. Dan masalah lainnya adalah mungkin ya tadi bicara dari sumber daya manusia. Kalau resiko, ya mungkin ada peralatan-peralatan yang bersifat teknis. Nah, ini juga mungkin membutuhkan suatu skill dan knowledge, ya, di bidang teknis. Nah, itu memang harus disediakan sumber daya manusia khusus untuk itu. Sehingga masalah resiko yang berhubungan dengan masalah teknis itu juga bisa dianalisa resikonya dan dikendalikan resikonya. Oke, unit kompetensi yang terakhir adalah HAZOP atau Hazard Operability Studies. Ini adalah salah satu teknik untuk melakukan identifikasi dan analisis resiko, ya. Jadi sama, ya. Ini sejenis analisis resiko, ya. Namun dia secara terstruktur dan sistematis dalam suatu proses operasional kerja. Ya. Perusahaan yang bergerak di industri migas cocok untuk menggunakan dalam proses operasional, terutama terkait proses dalam kilang minyak, ya, proses perpipaan, proses operasional rig, dan lain-lain. HAZOP ini lebih mengartikan masalah prosesnya, ya. Sehingga dari setiap proses itu mungkin akan dianalisa resikonya apakah dampaknya nanti nih, ya, dari setiap proses tersebut, ya, proses tersebut mungkin bercabang, ada cabang lagi. Nah, itu bagaimana diatur pengendaliannya. Nah, makanya nanti HAZOP ini akan ada teknik khususnya, ya. Mungkin kita coba lihat di sini ada materi tentang HAZOP.
Ya, ini hazard ya. Sorry. Jadi hazard ini nanti ada guide words ya, kata-kata bantu ya. Kemudian ada parameter, ada deviasi, ada penyebab. Ya, ini memang sedikit lebih kompleks karena hazard ini akan menganalisa suatu proses yang kompleks. Nah, ini contoh. Anda dan keluarga sedang melakukan perjalanan menggunakan sebuah mobil di tengah malam. Ini sambil WA-an lah sekarang ya. Dulu masih BBM, sekarang WA. Anda mengemudikan kendaraan tersebut pada kecepatan 100 km per jam di tengah hujan yang sangat lebat. Tiba-tiba kendaraan tersebut menghantam lubang yang cukup besar dan dalam, dan sebuah ban meledak karenanya. Anda secara refleks menginjak rem, tetapi karena jalan yang licin dan karena ban mobil Anda sudah botak, mobil tersebut terputar dan terlempar keluar jalan. Jadi, apa penyebab dari kecelakaan tersebut? Apa konsekuensi dari peristiwa tersebut? Apakah hal pertama yang dapat kita lakukan untuk mencegah peristiwa tersebut agar tidak terjadi? Ya. Lalu mungkin brainstorming lagi hal-hal buruk apalagi yang dapat mungkin terjadi dalam contoh cerita di atas. Apa yang kita dapat melakukan langkah-langkah pencegahan? Nah, kita dapat melakukannya dengan sistematis ya. Ya, dengan menentukan parameternya. Parameter ini kecepatan kendaraan ya, kemudian bannya, kemudian pandangan jendela ya, window visibility, lampu kendaraan, jalan, lalu lamanya waktu perjalanannya ya, kondisi perjalanannya, travel time. Lalu ada bantuan guide word ya, lalu ada possible causes ya, akibat yang mungkin, konsekuensinya, konsekuensi, langkahnya, langkah pengendalian dan ini bagian pengendalian safeguard. Contoh kecepatan kendaraan ya, guide word-nya itu too fast atau too slow. Penyebabnya ya terlalu sibuk ya. Dia terlalu kencang sehingga karena dia terlalu sibuk, tadi sambil BBM-an WA-an kan. Konsekuensinya itu jadi selip ya ketika menginjak rem mendadak. Lalu action yang dilakukan memperkelan kendaraan ya, slow down ya. Kemudian safeguard-nya di sini sistem pengereman dengan ABS. Nah, ini. Jadi kalau umpamanya guide word-nya kecepatan kayak terlalu slow, ya tingkatkan kecepatan. Ya ini maksudnya hazard ini akan melihat prosesnya. Ya. Kemudian action-nya apa, lalu pelindungannya apa ya, pengendaliannya di sini. Kemudian ban-nya. Lagi ngajar Pak, ntar lagi saya. Ini kalau sudah botak ya, ban sudah tua ya, penyebabnya ban sudah tua, atau sering ngebut dan ngerem mendadak ya. Ini akibatnya bannya bisa selip. Lalu pengendaliannya ya periksa secara berkala dan punya ban cadangan. Kemudian untuk pandangan jendela ya, window visibility, kalau terlalu
rendah, maksudnya berkabut gitu ya, karena hujan, sehingga nggak bisa melihat jalanan ya. Nah, nanti tentukan ya, action yang harus dilakukan apa, safeguard-nya apa. Nah ini maksudnya HAZOP inilah gini ya. Jadi sama aja analisa resiko sebenarnya, cuman dia lebih detail. Jadi nanti ada parameternya yang akan dilihat, ya. Kemudian ada guide word-nya, kemudian kita akan analisa penyebabnya, ya, dampaknya, penyebabnya, kemudian dampaknya, lalu langkah yang perlu diambil, dan terakhir bagaimana pengendaliannya. Ya, ini memang untuk HAZOP memerlukan suatu pembelajaran tersendiri karena ini memang suatu sistem analisa risiko yang dengan teknik yang lebih kompleks ya. Dan ini hanya contoh ya, contoh tadi mobil, berkendara mobil. Nanti kalau kita bicara migas, nanti akan lihat parameternya ya, pipa. Nanti pipa ini akan ada percabangannya. Ya. Nah, lalu nanti dari percabangan ini, bagaimana nanti akan diatur ya, mungkin keluar gasnya seperti apa dan seterusnya. Ya ini memerlukan logika-logika memang. Ya, dengan HAZOP kita akan bisa melakukan ya konsep ini dengan lebih aman ya. Jadi HAZOP ini adalah analisa resiko untuk membantu aktivitas pekerjaan itu bisa lebih aman. Cuman memang HAZOP ini membutuhkan suatu materi khusus, pembahasan khusus ya, sehingga nggak bisa langsung dalam waktu singkat seperti ini. Ya, jadi pengawas utama K3 Migas ini harus menguasai HAZOP ya, menguasai HAZOP, Hazard Operability Studies. Kemudian perusahaan yang bergerak di industri migas cocok untuk menggunakan HAZOP dalam proses operasional ya, terutama terkait dalam hal kilang minyak, proses perpipaan, proses operasional rig, dan lain-lain. Nah, bagaimana cara Anda menerapkan HAZOP di perusahaan Anda bekerja ya? Ya, tentunya dengan memberikan pelatihan-pelatihan dulu kepada setiap pekerja ya. Anda sendiri ya harus memahami mengenai konsep HAZOP. Dan HAZOP ini perlu banyak latihan ya, sehingga benar-benar. Kemudian kendala dan masalah dalam pemakaian HAZOP ya mungkin karena kurang kompeten ya. Hati-hati. Jadi kalau masih baru belajar, jangan langsung Anda terapkan HAZOP dalam aplikasi yang kompleks di tempat kerja. Ya. Jadi yang ringan-ringan dulu, nanti kalau memang sudah benar-benar menguasai, ya baru Anda bisa terapkan HAZOP ini dalam pekerjaan yang kompleks. Ya, jadi banyak latihan dulu untuk Hazard Operability Studies. Ya. Jadi pengawas K3 Migas harus menguasai ini dan harus ambil khusus ya, untuk belajar tentang HAZOP. Selain di training, biasanya ini diberikan dalam waktu 3-4 hari ya. Jadi nanti kebanyakan latihan-latihan terus. Oke, ini semua mengenai 4 unit kompetensi pengawas utama K3 Migas. Dan si Pak Asri nggak ada yang nggak apa-apa nih, ada apa? Yang penting ada rekamannya nanti. Dan mungkin para pesertanya juga nggak hadir, nggak apa-apa. Jadi tinggal ngasih materi, nanti mereka akan lihat dari video rekamannya aja nanti ya. Dan kalau memang ada pertanyaan, kita akan bahas nanti untuk besoknya. Kalau Pak Padlan ini ngambil apa, POP ya? Pak, ininya, suaranya belum di... Ngambil POP Pak Mario. Oh ya udah, nanti lagi Pak ya.
setengah jam lagi. Oke, oke. Oke deh. Ini saya akhiri dulu, nanti masuk lagi Pak ya. Oke, oke. Oke, terima kasih Pak. Selamat siang. Nah, siap.